Saudara, ada banyak materi yang saya sudah persiapkan untuk saya sampaikan sebelum saya berangkat ke Amerika. Tetapi beberapa menit sebelum saya sampai di sini, tiba-tiba saya harus berubah bahasa. Itulah kadang-kadang Tuhan bekerja dengan cara seperti itu. Kenapa? Karena yang doanya belum begitu sih. Tadi yang doa bilang apa? Kalau kita mengarahkan kepada Tuhan, maka perkara-perkara besar akan terjadi. Amin. Amin. Tuhan ingin buat perkara besar itu. Sebelum saya khotbah, kalau saudara mau ke kamar kecil, silakan pergi sekarang. Sebab saya yakinkan saudara mungkin tidak berkedip mendengarkan khotbah saya. Itu satu. Kedua, tolong kursi di depan diisi, sebab TV saudara terlalu kecil dibanding saya. Ya, saya akan menunjukkan gambar, dan gambar ini penting untuk saudara tahu. Kalau saudara duduk di belakang, sangat tidak kelihatan. Yang duduk di depan aja belum tentu lihat. Saya pikir layar bisa dibuka, tapi ternyata tidak ada infokus. Sayang sekali. Tetapi ini yang Tuhan mau disampaikan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, jika sudah berkenan maju ke depan silakan. Yang di belakang jangan nyesel kalau gambarnya udah saya tunjukin. Kalau gambar udah saya tunjukin, yang di belakang maju gak boleh maju. Ya, pintu anugerah masih dibuka. Oke. Sengaja Darren nangis pengen ikut. Saya pikir bukan kebetulan. Saya bilang kalau kamu mau ikut, kamu harus duduk di gereja. Mana Darren? Saya bilang tidak boleh tunggu di kamar pengerja. Dia katanya mau tunggu di kamar pengerja. Kalau tunggu di kamar pengerja kamu pulang, nggak usah ikut. Dia bilang iya, dia mau ikut. Kan aku bukan suami istri, Mami. Saya bilang khotbah ini bukan untuk suami istri saja. Alkitab ditulis untuk semua orang. Untuk orang tua, orang muda, anak kecil, laki perempuan harus dengar firman Tuhan ini. Sudah siap saudara? Ya, sama-sama kita buka 1 Korintus 7 ayat 29 sampai dengan 32. Ya, anak-anak tolong duduk ya. 1 Korintus 7 ayat 29 sampai 32. Untuk membantu saya silakan saudara baca. Jangan rebutan, bacanya rapi. Dalam hitungan ketiga sudah semua mendapatkan? Ya. 2, 3, silakan. Saudara-saudara, inilah yang dimaksud dari waktu telah singkat. Karena itu, dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak membeli apa yang mereka beli. Mereka orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Aku ini saya memiliki apa-apa kalian. Orang yang tidak beristri membaca pelayanan kepada perkara-perkara. Bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Amin. Pada waktu saya mempersiapkan diri, terlintaslah ayat ini. Saya tidak khotbah perikop ini. Perikop ini ada materi khotbah yang saya pernah seminarkan dalam seminar wanita. Tetapi ayat ini terlintas untuk saya sampaikan. Saudaraku, apa maksud ayat ini saya ambil? Kenapa Tuhan ingatkan ayat ini? Saya cuma ingin mengingatkan kepada saudara kalimat yang berkata, waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, bla 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 bla. Lalu endingnya dikatakan, memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan. Bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Sedikit sejarah tentang Korintus. Korintus ini pada awalnya pada penginjilan pertama Rasul Paulus
Ini Korintus adalah kota yang sangat luar biasa. Terjadi breakthrough, terjadi terobosan, terjadi transformasi. Ketika jemaat di Korintus sungguh-sungguh kepada Tuhan, memusatkan perhatian kepada Tuhan, semua jemaat di Korintus diberkati oleh Tuhan. Rumah tangga diberkati oleh Tuhan. Semua berkembang di sana. Sistem perekonomian, perdagangan di sana berkembang. Kota Korintus adalah salah satu kota di zaman Paulus dalam pelayanan. Setelah pelayanan Paulus adalah kota yang sangat kaya dan diberkati oleh Tuhan. Jadi orang Kristen gak usah kejar berkat, sungguh-sungguh sama Tuhan, berkat pasti mengalir. Amin. Ketika orang Korintus memberi hidupnya kepada Tuhan, kota yang diberkati oleh Tuhan, semua orang di sana diberkati Tuhan, rumah tangga diberkati Tuhan. Tapi ketika berkat terus mengalir, berkat terus melimpah, mulai suami mulai menyimpang, istri mulai menyimpang, terjadilah konflik suami istri, terjadilah konflik, dan konflik itu semakin dalam. Saudara, konflik pasangan suami istri disebabkan oleh satu hal. Bukan karena gak ada uang, bukan karena ini, bukan karena mertua, bukan karena orang tua, bukan karena pekerja, bukan karena ini dan itu. Tapi satu penyebabnya, salah satu orang mulai menyimpang, mulai melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Salah satu pasangan mulai menyimpang jalannya, mulai tidak memikirkan perkara-perkara Tuhan, mulai melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Konflik mulai ada. Apalagi kalau dua-duanya mulai melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sebab dua sudah menjadi satu. Kalau satu menyimpang, dua-duanya pasti menyimpang. Tetapi kalau yang satunya cukup kuat, maka yang kuat ini dia bisa menopang yang lemah. Tetapi kebanyakan, kalau suami mulai melakukan hal yang tidak berkenan, untuk zaman sekarang istri kekuatannya makin berkurang. Kenapa? Istri mulai bekerja, istri lebih pintar, gajinya lebih besar, sehingga egonya lebih tinggi. Lu kira lu kasih gua makan, gua yang kasih lu makan. Istri mulai begitu. Roh ketundukan sudah tidak ada lagi. Kalaupun ada, sangat kecil. Sehingga ketika laki mulai menyimpang, ketika laki-laki mulai tidak berkenan, dikata lu aja yang bisa, gua juga bisa. Saudara, ini jangan dianggap enteng. Nah, menghadapi keadaan yang seperti itu, rumah tangga hancur, rumah tangga ada di ambang perceraian, Paulus datang membawa surat. Dia tidak berkata, hai istri tunduklah kepada suami, hai suami kasihilah istrimu, hai istri, hai suami kembalilah kepada firman Tuhan, lakukanlah peranmu, lakukanlah tugasmu. No. Tetapi apa yang dikatakan Paulus di sini, dikatakan, aku ingin supaya kamu, hai suami, hai istri, tidak hidup dalam kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan. Dalam ayat-ayat sebelumnya dikatakan, orang yang beristri seolah-olah tidak beristri, orang yang bersuami seolah-olah tidak bersuami. Maksudnya apa? Maksudnya Paulus adalah supaya setiap suami, supaya setiap istri, supaya wanita yang punya suami, pria yang punya istri, memusatkan perhatiannya kepada Tuhan. Atau memang punya istri, engkau harus memberikan perhatian kepada istrimu. Engkau punya suami, engkau perlu memberikan perhatian kepada suamimu. Engkau orang tua, perlu memberikan perhatian kepada orang tua, kepada anak. Tetapi seringkali kesibukan suami, kesibukan istri, kesibukan orang tua membuat mereka tidak memberikan perhatian lagi pada perkara-perkara Tuhan. Ketika suami mulai tidak memberikan perhatian pada perkara Tuhan, ketika istri mulai tidak memberikan perhatian kepada perkara Tuhan, konflik masuk, perceraian masuk. Sekarang saudara, kalau ada orang mau konseling sama saya soal perceraian, soal masalah rumah tangga, saya pikir saya terlalu banyak buang tenaga dan waktu untuk menasihati atau memberi telinga saya untuk dengar, oh masalahmu begini. Sekarang saya udah gak mau lagi, capek saudara. Mau saya kasih seminar 10 session sekalipun, kalau dia tidak mau kembali kepada perkara Tuhan, gak akan bisa selesai.
Tapi nggak usah dengar seminar saya 10 session. 1 menit aja saya ngomong. Kamu sekarang kembali kepada perkara Tuhan. Pulang. Selesai. Saudara. Amin. Selesai. Nah, di sini Paulus cuma memberikan nasihat. Ketika si istri teriak, Paulus, suamiku begini-begini, suamiku kasar, suamiku pelit, suamiku galak. Lalu suami datang, Paulus, istriku cerewet, setengah mati, uang kalau udah masuk gak keluar lagi. Paulus cuma jawab singkat, hei suami, hai istri, waktu telah singkat. Oleh karena itu waktu yang sisa jangan kamu habiskan hanya untuk urusan suami, hanya untuk urusan istri yang cerewetlah, suami yang beginilah, orang tua yang begitulah, anak yang beginilah. Waktu telah singkat. Waktu yang sisa ini hendaklah kamu gunakan untuk memikirkan perkara-perkara di atas. Apa maksudnya? Bagaimana aku sebagai suami hidup berkenan kepada Tuhan, bagaimana aku seorang istri hidup berkenan kepada Tuhan. Kalau suami dan istri mempunyai pikiran seperti itu, damai di bumi, damai di surga. Amin. Saudara, jangan pikir ini perkara yang sudah biasa dengar, waktu telah singkat, Tuhan mau datang. Saudara, ini serius loh. Ini serius loh. Makanya saya pikir-pikir, Tuhan, saya sudah siap-siapin, tadi pagi saya sudah pelayanan. Saya pikir saya tuh sudah siap dengan materi yang saya sampaikan di sini. Tapi kenapa dadak-dadakan Tuhan kasih materi ini? Sehingga saya harus baca-baca lagi. Saudara, yuk sama-sama kita buka Wahyu pasal 3 ayat 11. Wahyu pasal 3 ayat 11. Apa yang Tuhan mau? Apa yang dimaksud dengan memikirkan perkara di atas dan melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan? Apa sih yang berkenan kepada Tuhan di waktu yang telah singkat ini? Itu kan yang perlu kita tahu. Yuk kita baca sama-sama Wahyu 3 ayat 11. 2, 3. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkota. Inilah yang berkenan kepada Tuhan. Di waktu yang sisa ini, Tuhan mau kita fokus di sini. Jangan waktumu, energimu dihabiskan hanya urusan itu lagi. Suami istri ribut, masalahnya itu lagi. Di sini Paulus bicara keras. Waktu telah singkat, waktu yang sisa ini gunakanlah untuk memikirkan perkara-perkara Tuhan. Apa itu? Sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Apa yang berkenan kepada Tuhan? Yohanes mengatakan berdasar pewahyuan dari Pulau Patmos, yang Tuhan berkenan untuk kita lakukan adalah waktu yang sudah singkat, di mana Tuhan akan segera datang. Tuhan mau kita semua, hai suami, hai istri, hai orang tua, hai anak-anak, pegang apa yang ada padamu. Amin. Supaya jangan ada satu orang pun yang mengambil mahkota. Saudara, bicara tentang kedatangan Tuhan ini, kita sudah dengar waktu kita masih menjadi sekolah minggu, sampai kita punya anak sekolah minggu, atau sampai kita punya cucu sudah sekolah minggu, Yesus kok belum datang? Kenapa? Seringkali ini menjadi pelecehan, dilecehkan. Allah, gue denger udah lama, dari gue botak sampai gue botak lagi, Yesus belum datang. Alkitab katakan, saudaraku, kenapa Yesus belum datang? Itu adalah anugerah Tuhan. Karena Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk kita bisa berubah, untuk kita bisa melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Sebab pada dasarnya Tuhan tidak menghendaki kematian kita, kebinasan kita, tapi Tuhan menghendaki semua orang selamat. Amin. Saudara, Wahyu 3:11 katakan, aku datang segera. Kita akan kupas ini menjadi 2 bagian. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya jangan ada orang lain mengambil. Bicara tentang kedatangan Tuhan, aku datang segera. Kapan Yesus datang, saudara? Adakah manusia yang tahu? Alkitab katakan tidak ada satu orang pun yang tahu, anak pun tidak. Betul. Memang Alkitab tidak menulis kapan tepatnya Yesus datang. Kalau ada hamba Tuhan yang berkata, oh Yesus datang tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, udah pasti itu sesat, saudara.
Tapi Amos katakan, tidak ada sesuatu yang Tuhan putuskan yang tidak Tuhan beritahukan kepada hamba. Saya mau kasih tahu sama saudara, Tuhan sudah kasih tahu kapan Dia mau datang. Saudara, dari Wahyu 3:11 ini, kapan Tuhan datang? Kapan Tuhan datang? Segera. Yang namanya segera saya buka di kamus. Apa arti kata segera? Segera itu artinya tidak ada lagi penundaan. Itu satu. Segera artinya tidak ada penundaan. Segera artinya sudah sangat amat dekat. Kalau saya ditelepon sama Eva, Ci udah sampai di mana? Oh, Cici masih di rumah. Lalu Eva telepon lagi, Ci udah sampai di mana? Segera sampai di sana. Saya sudah di depan pintu GPDI. Saudara mau percaya atau tidak percaya, saudara mau peduli atau tidak peduli, I don't care, saya tidak peduli. Saya mau katakan kebenaran, saya merasa berhutang di mana Tuhan mengutus saya untuk menyampaikan firman. Kalau saya tidak sampaikan ini, lalu saudara mati dalam ketidaktahuan saudara, darah saudara bisa menuntut saya. Kenapa kok Tante Esther nggak pernah bilang sama saya? Kenapa kok Tante Esther nggak pernah khotbah tentang ini? Padahal Tuhan kasih pewahyuan tentang ini. Jadi saudara, waktu di Amerika juga saya khotbah keras ini. Sebab orang Indonesia di Amerika itu terbuai dengan dolar. Saya katakan Tuhan gak cocok saya khotbah seperti ini di Amerika. Tapi Tuhan kasih tanda sama saya. Jemaatmu di Indonesia itu domba-dombaku, aku gembalanya. Jemaatku di Amerika itu juga domba-dombaku, aku juga gembalanya. Dia harus dengar suara yang sama, suara gembala. Saya sampaikan ini, nangis. 80% jemaat yang saya khotbahkan ini semuanya kami cerai. Nangis mereka. Ya, saya berharap bukan air mata buaya. Yang sudah bercerai kawin lagi, yang sudah bercerai mau kawin lagi. Sebelum saya khotbah dia datang sama saya minta didoakan. Apa yang didoakan? Supaya visa calon suami saya bisa selesai. Kalau visa itu selesai tahun ini, dia akan datang ke Amerika dan tahun ini kami akan menikah. Saya lihat kalau dari kerutannya, dari obrasannya udah kepala 6 nih ibu. Kok bilang mau kawin lagi? Kemarin dia cerita sama saya cucunya udah 6. Saya bilang itu cucunya siapa? Itu cucu saya. Yang mau kawin cucunya atau siapa? Saya. Loh kok bisa? Ya saya cerai. Kenapa kok bisa cerai? Suamiku goblok, gak bisa cari dolar, ya cerai. Tinggal di Amerika kalau goblok gak bisa cari dolar, ya wes cerai no. Makanya Bu, doakan aku supaya aku bisa kawin lagi. Yang calonku ini pinter Bu, pinter cari duit. Oke, saya doakan. Benar ya Bu, benar. Tapi doanya tidak seperti yang Ibu mau. Jadi gimana? Saya akan berdoa supaya suami Ibu mati. Loh, kok mati? Ya jangan toh Bu. Lah kalau dia gak mati Ibu gak bisa kawin. Lah kalau dia mati anakku siapa yang sekolahin? Lah sekarang Ibu mau anak Ibu sekolah atau Ibu dari kawin? Gak bisa ngomong. Waktu saya khotbah tentang ini nangis dia. Sekarang kita lihat, aku datang segera. Ini bicara tentang kedatangan Tuhan. Saudaraku bicara di dalam gambar yang ada angka 7 ya. Saudaraku bicara tentang kedatangan Tuhan. Memang tidak ada waktu yang tepat kapan. Tetapi lewat pelajaran firman Tuhan kita bisa tahu, saudaraku, peristiwa demi peristiwa yang terjadi. Sehingga kita bisa tahu kapan kira-kira Yesus datang. Sebab firman Tuhan kata, hei kamu orang munafik, tanda-tanda alam kapan hujan, kapan salju kamu tahu, tapi tanda-tanda anak Tuhan mau datang kamu gak tahu. Kita munafik. Kenapa dibilang begitu? Karena Alkitab sudah bilang. Yuk kita lihat ya, bisa keluar gambar yang ada lingkaran angka 7.
hatinya juga kecil. Orangnya gede, penderitanya gede. Yang angka 7 pun, yang ada lingkaran angka tulisan 1-7 di atasnya. Slide nomor 5 di atasnya. Ya, kok itu lagi? Salah. Di atas. Nah, ini dia. Bisa lihat nggak, saudara? Yakin? Benar yang di belakang bisa lihat? Yakin yang belakang bisa lihat? Saya tanya loh nanti yang di belakang. Ini ada angka 1 sampai dengan angka 7. Sebelum angka 1 ini ada yang namanya kekekalan. Ini kekekalan. Ini disebut peta zaman. Peta zaman itu bicara dari kekekalan sampai kepada kekekalan. Dari kekekalan sampai kekekalan ada 7.000 tahun. Angka 1 mewakili 1.000 tahun. Bukankah firman Tuhan katakan 1 hari dengan 1.000 sama dengan 1.000 tahun? Ini menggambarkan tentang 7 hari penciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan 7 hari. Hari pertama sampai dengan hari yang ke-7. Angka 1 sampai dengan angka ke-6 ini disebut hari manusia, 6.000 tahun. Setelah itu, tahun ke-7 ini disebut kerajaan 1.000 tahun. Setelah kerajaan 1.000 tahun, baru bicara tentang kekekalan. Di sini baru bicara sorga atau neraka. Ya. Oke. Saudaraku, angka 1 sampai dengan angka 6 ini dibagi menjadi 3 bagian. Tolong 3 lingkaran yang warna-warni. Ya. Perhatikan, angka 1 sampai angka 2 itu bicara 2000 tahun. Itu disebut zaman Bapa. Zaman Bapa ini dimulai dari zaman Adam sampai zaman Abraham. Ya. Lalu angka 3 dan angka 4, 2000 tahun juga disebut zaman anak. Zaman anak ini dimulai dari Ishak lahir sampai kepada Yesus mati dan bangkit. Kemudian angka 5 dan angka 6 itu juga 2000 tahun. Itu disebut zaman roh atau zaman anugerah. Itu dimulai dari Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun sampai hari ini, sampai sekarang ini, sampai nanti Yesus datang yang kedua kali di sini. Nah, kita tahun 2013 kita ada di lingkaran ketiga ini. Kita ini ada di zaman anugerah. Saudara sering dengar kita ada zaman anugerah, pintu anugerah masih terbuka. Kenapa? Karena di sini kita ada di sini. Dan sering kita dengar 2000 tahun lalu, 2000 tahun lalu, kok 2000 melulu? Kenapa 2000 tahun lalu? Karena ini bicara zaman Yesus berarti mundur 2000 tahun lalu. Di sini zamannya Yesus, ya. Nah, sekarang saudaraku, saya mau kasih tahu dulu. Saya mau bicara di zaman roh ini. Zaman dimana kita ada sekarang. Itu yang kita perlu belajar, ya. Oke, tolong 2 lingkaran besar. Iya. Perhatikan angka 5, angka 6 tadi. Saya katakan zaman anugerah atau zaman roh. Oke. Nah, di ujung lingkaran yang angka 6 ini, kita ada di sini, saudara. Kita sudah ada di akhir dari akhir zaman. Di angka 6 ini, di tahun 6000 ini. Di ujung dari tahun 6000 ada 2 lingkaran kecil. Bisa lihat, saudara? Ada 2 lingkaran kecil. 2 lingkaran kecil ini, saudaraku, ini saya tarik ke bawah menjadi 2 lingkaran besar ini supaya saya lebih mudah menjelaskan. Bisa ngerti? Pelan-pelan ya saya ngomongnya. Kalau kecepatan tolong kasih tahu. Paling kita pulang jam 10 malam nggak apa-apa, saudara. Rumah saya dekat. Jadi 2 lingkaran ini saya tarik ke bawah supaya saya mudah menjelaskan kepada saudara. Tahun 2013 itu ada di mana? Tahun 2013 itu dia bisa ada di sini. Dia bisa juga ada di sini. Saya kasih tahu, tepatnya kita tidak tahu. Ya. Nah, 2 lingkaran kecil ini bicara tentang masa antikris. Ini disebut satu masa 3,5 tahun. Ini disebut masa yang kedua 3,5 tahun juga. 2 masa ini 2 kali 3,5 tahun sama dengan 7 tahun.
Nah, masa yang pertama, 3,5 tahun masa yang pertama di dalam Matius pasal 24 dikatakan itu adalah masa permulaan sengsara, aniaya gereja atau kesempurnaan gereja. Tetapi dalam Lukas pasal 21 ayat 29 sampai 32 dikatakan ini adalah musim panas. Musim panas sudah dekat. Apa artinya musim panas? Musim panas itu artinya kedatangan Tuhan sudah dekat. Jadi di sini mulai warning, kedatangan Tuhan sudah dekat. Matius pasal 24 menjelaskan, pada waktu murid-murid datang bertanya, Tuhan, kapan kedatanganmu dan kapan kesudahanmu? Bicara hari Tuhan itu bicara 2 hari yang belum digenapi. Hari kedatangan Tuhan yang pertama sudah digenapi, hari kematian, hari kebangkitan, hari kenaikan sudah digenapi. Tapi hari kedatangan Tuhan yang kedua belum digenapi, dan hari Tuhan atau hari kesudahan atau hari kiamat atau hari murka Tuhan itu belum digenapi. Jadi masih ada 2 hari yang belum digenapi. Nah, murid tanya, kapan Tuhan hari itu digenapi? Tuhan bilang begini, Tuhan gak kasih tahu kapan, tapi Tuhan bilang begini, waspadalah, berjaga-jagalah, supaya jangan kamu disesatkan. Sebab pada masa itu kamu akan mengalami aniaya, akan terjadi peperangan, kerajaan lawan kerajaan, bangsa lawan bangsa, ya. Kemudian akan terjadi bencana alam, akan terjadi kelaparan, orang Kristen akan dianiaya, kamu akan menderita karena Kristus. Saudara bisa baca nanti Matius 24. Nah, saudara gue dikasih Tuhan, itu dikatakan dalam Lukas 21 adalah musim panas. Musim panas artinya apa? Dunia sedang memanas. Di mana-mana terjadi peperangan, kerajaan lawan kerajaan, bangsa melawan kerajaan. Bahkan saudaraku, tanda-tanda itu sudah semakin dekat. Bukan lagi kerajaan lawan kerajaan, bangsa lawan bangsa, suku lawan suku. Lebih dekat lagi saudara, gang 1 lawan gang 2. Lebih dekat lagi, RT 1 lawan RT 2. Lebih dekat lagi, suami lawan istri, istri lawan suami. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada musim panas inilah terjadi peperangan. Gak usah lihat-lihat peperangan yang ada di Israel, sampai orang Indonesia takut pergi ke Israel. Peperangan itu ada di dalam rumah tangga kita sendiri. Kenapa terjadi peperangan itu? Sengaja. Di satu sisi Allah menggunakan kesukaran di musim panas ini untuk menampi orang-orang percaya. Bagaimana nih seorang istri menghadapi suami yang seperti ini? Apakah dia tetap bertahan imannya? Apakah dia tetap tunduk kepada suami yang seperti ini? Di sini diuji, saudara. Begitu juga suami. Di musim panas ini diuji. Lewat siapa? Gak lewat orang lain, lewat istrinya. Dengan istri yang seperti ini, kamu sebagai suami masih gak melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan, mengasihi istrimu? Di sini diuji. Tapi berapa banyak suami yang gugur, berapa banyak istri yang gugur? Sebab setelah musim panas di sini, kita akan masuk di sini musim dingin. Sebelum musim panas, sebelum musim dingin, antara musim panas ke musim dingin ada musim gugur. Ada musim gugur. Nah, di musim gugur inilah banyak istri-istri imannya gugur, banyak suami-suami imannya gugur pada waktu mereka ketok cerai. Sekalipun orang yang bercerai itu melayani Tuhan, di mata Tuhan dia udah gugur. Apalagi kalau kawin lagi, saya udah katakan itu. Makanya jangan main-main, saudara. Pernikahan kita yang sekarang menentukan kita akan masuk dalam pernikahan anak domba atau tidak. Oleh karena itu sejelek-jeleknya suamimu, tahan. Sebab musim panas ini cuma sebentar, cuma 3,5 tahun. Tahan daripada kita gak ke surga. Sejelek-jeleknya istrimu, tahan. Saya rencana menyampaikan firman Tuhan tentang history maker. Bagaimana kita menjadi seorang istri history maker, menjadi suami history maker, menjadi orang tua yang history maker. Tapi nanti saya harus sampaikan ini dulu, baru saya bisa sampaikan itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini musim panas, rumah tangga mulai panas. Di mana-mana terjadi perceraian. Bahkan ada satu gereja, pendetanya kawin cerai, staf penggembalaannya kawin cerai, dan jemaatnya kawin cerai. Hebat, dahsyat, luar biasa. Jadi kalau saudara mau kawin cerai,
Di gereja ini saudara ditolak untuk melayani Tuhan, tapi saudara ingin kelihatan rohani, pergi ke gereja itu. Tapi saya pastikan gak akan selamat saudara. Gak main-main, nanti endingnya kita akan lihat. Kenapa saya berani berkata begitu? Saudara mau percaya saya atau tidak, itu saya katakan lagi, I don't care. Saya cuma sampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara perhatikan di sini, di musim panas. Tapi di sisi lain, di dalam kerohanian pun terjadi kegerakan yang luar biasa. Terjadi musim panas, roh menyala-nyala. Tuhan katakan bahwa pada akhir zaman Tuhan akan mencurahkan rohnya. Anak-anak kecil bernubuat. Kenapa Tuhan pakai anak kecil untuk bernubuat? Kenapa bukan orang dewasa bernubuat? Karena orang dewasa sudah terlalu jahat di mata Tuhan. Sampai Tuhan pakai anak kecil untuk bernubuat. Saking Tuhan mencintai kita semua. Terjadi kegerakan di mana-mana. Satu gereja dibakar, satu gereja dihanguskan, 10 gereja berdiri. Amin. 10 gereja berdiri. Dan Tuhan sedang bekerja dengan kairos yang dia sedang berjalan saudara. Untuk mencari apa? Mencari gereja yang sempurna. Di sini gereja akan disempurnakan. Siapa itu gereja? Bukan pelang gereja, bukan sinode. Saya dan saudara adalah gereja Tuhan. Di sini kita akan disempurnakan. Di sini kita harus, saudaraku, dibentuk, diproses menjadi dewasa di sini. Sebab kalau kita tidak sempurna di sini, kalau kita tidak dewasa di sini, saudaraku, kita tidak akan selamat. Kalau suami istri ribut terus, menandakan suami istri tidak dewasa. Jangan bilang suami itu tidak dewasa, jangan bilang istriku dewasa, tidak dewasa. Alkitab katakan, adanya konflik di antara kamu saja, kamu sudah salah. Jangan ngadu sama saya. Suamiku begini-begini, makanya aku begini. No. Ada konflik aja dalam rumah tangga, dua-dua sudah sama. Sebab dua sudah menjadi satu. Kalau satu salah, semua salah. Suami istri adalah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan. Kalau satu salah, semua terpisah jadi satu. Tapi kalau satu mempertahankan kebenaran, maka yang salah itu bisa dimenangkan. Sekarang siapa yang kuat? Yang salah atau yang benar? Itu aja. Kalau Anda merasa benar, oh suamiku begini-begini, lalu Anda merasa benar, hidup dalam kebenaran. Kebenaran Anda harusnya bisa menyelamatkan suami atau sebaliknya. Tapi kalau keadaan malah makin parah, dua-duanya gak benar. Kalaupun terpaksa Anda harus bercerai, tinggal aja, jangan kawin lagi. Tapi terus berdoa, terus hidup dalam pengampunan. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Baca Maleakhi pasal yang terakhir, saudara. Dikatakan apa? Sebelum hari Tuhan, aku akan mengembalikan hati bapa kepada anak, hati anak kepada bapa. At the end akan terjadi pemulihan. Bicara hati bapa kembali kepada anak, hati anak kepada bapa, itu bicara tentang pemulihan dalam keluarga. Jadi saudaraku, saya mau kasih tahu, kalau saudara sudah sempat bercerai, tinggal tetap dalam kelajangan, jangan menikah lagi, tapi terus berdoa, berharap sama Tuhan supaya Maleakhi pasal yang keempat itu digenapi, bahwa sebelum hari Tuhan tiba, terjadi pemulihan dalam rumah tangga saudara. Sebab Alkitab katakan, barang siapa yang tidak mau dipulihkan, dia akan dimusnahkan, dia akan dibakar seperti jerami. Gak main-main saudara. Kami bicara tentang perceraian di Amerika, kami dimusuhin sampai gak diajak makan loh. Dia pikir kalau dia ngajak makan pendeta mati. Anak saya bilang, Moti bilang, Mami 1 tahun gak makan, Mami tetap hidup. Kenapa? Persediaan lemak Mami banyak. Jadi saya gak takut gak diajak makan. Tapi buktinya saudaraku, kalau dia gak suka dengan firman Tuhan, saya gak kaget. Alkitab udah bilang, jangan kaget kalau kamu dibenci karena kebenaran. Saya gak kaget, malah saya suka cita, saya puas banget udah nyampein ini. Saudara tahu, saya gak sadar, ada satu ibu, waktu minggu pertama Pak Nol di khotbah, minggu kedua saya khotbah. Waktu Pak Nol di khotbah, Pak Nol di khotbah tahu dan gayanya, disukai, langsung diajak makan di restoran yang mahal, saudara. Wah, senang makan sama dia, saudara. Waktu saya khotbah, dia bilang, maaf Bu Esther, saya mau pulang. Dalam hati gue emang gue pikirin pulang aja. Ternyata
Ada anak muda yang ngajak saya makan, saudaraku. Dia bilang, untung Tante khotbah begitu. Kenapa? Saya tuh lagi bimbang mau pulang ke Indonesia atau enggak. Akhirnya saya putuskan, kalau saya terus tinggal di Amerika bahaya Tante. Keburu Tuhan Yesus datang. Oh, saya seneng kan, khotbah saya diresponi, berarti dia sungguh-sungguh sama Tuhan ya. Tahu nggak, dia bilang begini, kenapa saya harus pulang ke Indonesia? Khotbahnya Tante tanda buat saya. Kalau saya di Amerika, saya nggak kawin-kawin, keburu Yesus datang. Jadi saya harus pulang ke dia. Podoai sampai mawon ini, saudara. Dia cerita, ternyata ibu yang itu yang saya ceritakan, saudaraku, dia sudah cerai, lalu dia sudah pernah bawa laki-laki ke gereja 4 orang, laki-laki yang berbeda. Dan setiap dia datang, tanpa malu-malu, dia perkenalkan kepada bapak gembalanya, Pak, ini teman baru saya, lalu minta didoakan. Berapa bulan kemudian datang lagi, bawa laki-laki yang lain, Pak Gembala tolong doakan kan. 4 laki-laki sudah dia bawa. Waktu saya khotbah tentang ini, saudaraku, dia ngajak saya makan sampai saya pulang gak ketemu mukanya, saudara. Gak peduli. Saya lebih suka menyukakan hati Tuhan daripada menyukakan hati manusia. Pun setelah ini saya gak diajak makan, gak apa-apa. Ada Ibu Susi, ada Eva, masa saudara mau benci sama saya? Ya kan? Gak, saya yakin pasti di sini makannya. Kita lanjut, saudara. Kita lanjut. Makanya di sini, saudaraku, di sini suami istri, hubungan suami istri itu hubungan gambaran antara Allah dengan gerejanya. Makanya kita diproses di sini. Makanya iblis di sini bekerja untuk apa? Di satu sisi dia berusaha untuk menjatuhkan kita. Di satu sisi Tuhan pakai iblis untuk menguji kita, untuk menampik kita. Saya mau bilang, masalah rumah tangga tidak akan pernah selesai sampai Tuhan Yesus datang. Malah makin banyak, malah makin berat. Jadi kalau saudara fokus pada masalah rumah tangga sampai Yesus datang, gak pernah selesai. Saudara tidak pernah melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Tertinggal, saudara. Bahaya kalau tertinggal. Jangan anggap enteng, nanti saya jelaskan. Makanya saudara ya, saya pun suami istri hamba Tuhan, bukan berarti gak ada konflik. Pasti ada lah. Otak beda, baju aja beda, nama aja beda, hidung aja beda. Pasti ada konflik. Tapi tidak selalu semua konflik itu harus disertai dengan keributan, pertengkaran. Wajar. Kalau Pak Noni suka hijau, saya suka merah. Kalau Noni bilang seperti hijau biru, saudaraku, itu berantem. Saya pernah ceritakan sama saudara. Orang Manado hijau dibilang biru, biru dibilang hijau. Saya ngamuk lah. Mulai dari saya lahir sampai sekarang, yang saya tahu ini biru, dia bilang enggak, ini hijau, ribut. Cuma soal hijau biru. Sekarang terserah, kalau dia mau ambilin ember biru, 2 ember, saya ambil hijau sama biru. Terserah lu pilih yang mana. Menghindari keributan. Kalau dia bilang biru maksudnya hijau, saya bawa biru yang maksudnya saya biru, ribut kan? Ini biru. Istri tunduk sama suami. Suami, aku juga harus pinter mengasihi istrimu. Ini biru. Tanya seluruh dunia. Kalau ini bilang hijau, iris kuping saya. Kecuali orang Manado buta warna semua. Yang ada di Jakarta, biru ya is biru. Masa itu daun tanaman dibilang biru, terus lampu lalu lintas, ini birunya lama amat. Apanya yang biru? Saya bilang itu lampu lalu lintas. Coba baca waktu SD kamu lulus nggak, lampu lalu lintas itu warnanya apa? Merah, kuning, hijau. Tuh dia bilang biru. Ribut, saudara. Ya, itu hal kecil. Lanjut. Nah, setelah musim panas, saudaraku, terjadilah musim dingin. Ini disebut musim dingin. Musim dingin ini adalah masa aniaya antikris. Saudaraku, di sini ini juga dikerjakan oleh antikris, tetapi si antikris sendiri belum nongol. Yang mengerjakan di sini adalah roh antikris. Saya belum khotbah di sini tentang siapa itu roh antikris. Roh antikris bukan di luar gereja. Roh antikris ada di dalam gereja. Coba lihat sebelah saudara. Ada wajah-wajah roh antikris kan? Jangan-jangan sampai rumah memang lu nih kayaknya di roh antikris nih. Jangan, saudara, jangan. Kalau sudah nggak percaya, baca ayatnya di 1 Yohanes 18-19. Roh antikris sudah bangkit. Lalu dijelaskan, roh antikris itu ada di antara kamu, bersama dengan kamu. Makanya dalam Wahyu dikatakan kepada Yohanes, ambillah sebuah bulu, ukurlah
Yang di luar, yang di halaman, jangan diukur, karena udah pasti diinjak sama antikris. Tapi ukurlah yang di dalam bait Allah. Kenapa? Sebab yang ada di dalam bait Allah itu ada roh antikris. Siapa roh antikris? Nantikan episode berikutnya. Saya nggak tahu apa itu sekarang. Nah, perhatikan, ini poin penting saya. Sebelum musim dingin, ada musim gugur. Jadi setelah musim panas, barang siapa yang tidak bertahan di musim panas, ya, dia akan jatuh, dia akan berguguran. Nah, apa yang terjadi kalau dia gugur? Perhatikan, saudara. Bicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, itu dibagi dua tahap. Sudah tahu tahap pertama di mana? Di angkasa. Tahap kedua, menjejakkan kaki di Bukit Zaitun. Pertanyaannya, kapan Yesus datang kedua kali? Tahap pertama, di angkasa. Ada 3 pemahaman. Pertama, Yesus datang di angkasa sebelum ini, sebelum musim panas. Itu disebut pre-tribulation. Ada pemahaman kedua, Yesus datang di angkasa setelah musim panas, pada waktu musim gugur, disebut mid-tribulation. Ada yang memahami lagi bahwa Yesus datang setelah masa aniaya antikris, di sini disebut post-tribulation. Sekarang yang benar yang mana? Tiga-tiganya benar. Kenapa? Karena tafsiran. Orang boleh aja nafsir siapa aja, ya kan? Nafsir apa saja. Tetapi buat saya, gak penting Yesus datang di sini, atau Yesus datang di sini, atau Yesus datang di sini. Tadi saya katakan, kita hidup mungkin ada di sini, ya, mungkin ada di sini, atau mungkin juga kita ada di sini. Gak penting kapan Yesus datang. Kalau posisi kita ada di sini, berarti pemahaman pre-tribulation gugur, betul? Gugur. Berarti yang masih mungkin adalah mid-tribulation atau post-tribulation. Tapi saya tidak membahas itu. Gak penting Yesus datang sebelum atau di tengah-tengah atau sesudah. Yang penting buat saya adalah mulai hari ini saya waspada, saya berjaga-jaga, sehingga kapan saja Yesus datang, saya masih selamat. Buat apa kita ributin soal nama Allah lah, soal doktrin inilah, soal kapan Yesus datanglah, ngapain diributin? Oh, nggak ada yang tahu persis kok. Tapi yang mesti kita perjuangkan adalah bagaimana, kata Paulus, hidup berkenan kepada Tuhan. Ya, di sini kita jaga bagaimana hidup kita berkenan kepada Tuhan. Hidup yang berkenan adalah hidup yang sempurna. Ya, nah gereja yang sempurna di sini dia akan menjadi buah sulung gereja. Jadi setelah musim panas ini selesai, sebagian mengalami musim gugur, imannya berguguran. Tapi sebagian yang bertahan, kata Matius 24, dia akan selamat. Yang bertahan, suami yang bertahan, istri yang bertahan, dia akan mengalami pengangkatan atau rapture. Dia akan menjadi buah sulung gereja. Di sini Yesus datang. Saya ambil contoh. Yesus datangnya mid. Saya ambil contoh sekali lagi. Saya bukan pemaham mid, saya bukan pemaham pre, saya bukan pemaham post. Saya katakan saya tidak peduli dengan itu. Tapi saya peduli, saya harus berjaga-jaga mulai hari ini. Ya, saya ambil contoh. Yesus datangnya mid. Ya. Nah, saudara, Yesus datang di sini di angkasa. Dikatakan di dalam 1 Tesalonika pasal 4 bahwa orang yang mati akan dibangkitkan. Dan orang yang masih hidup di sini, gereja Tuhan yang sempurna, gereja Tuhan yang bertahan, gereja Tuhan yang tidak gugur, dikatakan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang sudah mati. Jadi yang udah mati akan bangkit duluan, akan naik duluan, akan mengalami rapture duluan, baru orang yang bertahan di sini. Nah, kalau saya disuruh pilih, mau mati sekarang atau mau menantikan Yesus datang yang kedua kali, lihat dia di angkasa. Kalau saya boleh pilih, saya mau pilih mati sekarang. Sampai saya bilang sama anak saya, kalau mami mati, saya bilang sama jemaat saya juga, kalau saya mati, jangan ada sok-sokan, tumpang tangan, tumpang kaki, tumpang jempol, supaya Ibu Esther bangkit. Kalau sampai saya bangkit, saya marah-marah kalian semua. Emang enak melihatin muka kalian, emang enak melihatin kelakuan jemaat saya itu. Saudaraku, sangat-sangat menyenangkan. Kenapa saya berkata begitu? Ceritanya begini. Tahu nggak saudara, waktu Yesus mati, apa yang terjadi?
Waktu dia berkata, "Ya Bapa, kuserahkan nyawaku kepadamu." Setelah itu apa yang terjadi? Gempa bumi yang dahsyat. Betul? Terjadi gelap gulita, bukit batu terbelah, kubur terbuka, tirai terbelah dua. Pertanyaannya, kenapa terjadi begitu? Ada yang bilang, karena anak Allah yang mati. Emang Yesus anak Allah? Nenek-nenek juga tahu, ya kan? Lalu Yesus itu mati ngapain? Ada yang bilang, oh dia pergi ke perut bumi lalu menginjili orang-orang yang mati, katanya. Ayatnya mana? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya kok udah nggak pakai teks lagi, saya udah nggak tahu sampai di mana ini semua. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu Yesus mati, terjadi gelap gulita, terjadi kegoncangan, bukit batu terbelah, langit seolah-olah bergoncang sedemikian rupa. Kenapa? Bukan karena Yesus anak Allah. Memang Yesus anak Allah, tapi bukan karena itu, saudaraku. Karena apa? Di dalam Ibrani pasal yang ke-14 ayat yang kedua, kalau saya tidak salah, atau Ibrani 2 ayat yang ke-14, saya bukan tahu lagi ini catatan saya belum sampai di mana, saudaraku. Kira-kira, sorry salah. Iya betul, Ibrani 2 ayat 14 itu masih ingat juga. Ibrani 2 ayat 14 dikatakan bahwa iblis memegang kunci kerajaan maut. Jadi kunci kerajaan maut atau kerajaan maut diserahkan kepada iblis. Sebelum zaman Yesus, semua orang yang mati, baik yang percaya Tuhan maupun tidak percaya Tuhan, karena dosa upahnya apa, saudara? Maut. Karena dosa, semua manusia mengalami yang namanya maut. Artinya, mereka yang mati sebelum zaman Yesus, mereka masuk dalam kerajaan maut. Sebab hukum Taurat dibuat oleh Tuhan hanya untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Kanaan bukan surga. Kanaan bicara tentang kelimpahan madu dan susu. Hukum Taurat dibuat bukan untuk mengampuni dosa. Hukum Taurat dibuat tidak bisa membawa manusia ke surga, tapi cuma bisa membawa manusia masuk ke tanah Kanaan. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan manusia hingga diberikan anaknya tunggal, supaya apa? Barang siapa yang percaya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Pada dasarnya Tuhan mau semua manusia selamat. Tapi caranya gimana? Manusia sudah berdosa. Karena dosa mereka masuk ke dalam maut. Itu sebabnya sebelum zaman Yesus, semua orang yang mati, termasuk Abraham, termasuk Adam, termasuk Daniel, semua sebelum zaman Yesus mati masuk ke neraka. Termasuk Firaun, bukan neraka, kerajaan maut. Termasuk Firaun. Nah, jadi yang ada dalam kerajaan maut itu ada orang percaya Tuhan sama orang tidak percaya Tuhan. Lalu bagaimana supaya orang yang percaya Tuhan ini bisa selamat sampai ke surga? Mereka harus keluar dari kerajaan maut. Betul? Mereka harus keluar dari kerajaan maut. Bagaimana caranya mereka harus keluar dari kerajaan maut? Kunci kerajaan maut harus diambil, harus direbut. Itu sebabnya pada waktu Yesus mati, di dalam pengakuan iman rasuli dikatakan bahwa Yesus mati lalu turun ke dalam kerajaan maut. Ngapain turun kerajaan maut? Bukan ikut masuk ke dalam kerajaan maut, tetapi dia turun kerajaan maut untuk berhadapan dengan iblis yang memegang kunci kerajaan maut, untuk merebut kembali kunci kerajaan maut. Dia katakan, "Hai iblis, aku datang untuk merebut kembali kunci kerajaan maut dari tangan kamu." Iblis bilang, "Enak aja, kunci ini sudah diserahkan Bapamu kepadaku. Gak sembarangan ini aku serahkan kepadamu. Betul, aku datang diutus oleh Bapakku untuk merebut kembali kunci kerajaan maut dari tanganmu." Iblis gak enak, gak segampang itu menyerahkan kepada Yesus. Terjadi peperangan yang dahsyat. Peperangan itulah yang membuat terjadi kegoncangan yang dahsyat ini. Nah, pada hari ketiga Yesus menyatakan dirinya, kubur kosong, membuktikan bahwa Yesus hidup, bahwa Yesus bangkit, membuktikan bahwa Yesus menang dalam peperangan itu, dan kunci kerajaan maut ada di tangan Yesus sekarang. Amin. Wahyu 2 ayat 4 katakan, "Aku Alfa dan Omega, aku yang memegang kunci kerajaan maut dan kerajaan surga." Kunci kerajaan maut ada di tangan Tuhan. Pada waktu itu, sebelum Yesus menampakkan dirinya, semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang ada di dalam kerajaan maut dipindahkan, dibawa oleh Yesus ke Firdaus. Ada Abraham di situ, ada Lazarus di situ, tapi si orang kaya yang sombong itu dia tetap tinggal di dalam kerajaan. Orang-orang yang percaya Tuhan yang mati sebelum zaman Yesus dibawa ke dalam Firdaus. Firdaus bukan surga. Firdaus adalah tempat perhentian sebelum ke surga. Tempat perhentian aja kayak lounge lah gitu. Tempat transit aja enaknya luar biasa.
Betul saudara? Lazarus dipangku dalam pangkuan Abraham, suasana yang sangat enak. Tetapi kerajaan maut ini belum neraka, ini bukan neraka. Ini adalah tempat perhentian sebelum ke neraka. Istri-istri yang tidak bertobat tempatnya di sini. Suami-suami yang tidak bertobat, yang tidak melakukan amin berkenan kepada Tuhan, yang kawin cerai dikumpulkan di sini. Jangan salahkan saya, saudara, kalau saya ngomong begini. Saudaraku, setelah semua dikumpulkan, yang percaya Tuhan dikumpulkan ke Firdaus, lalu Yesus menampakkan dirinya. Sejak Yesus bangkit, semua orang yang mati di dalam Tuhan, dia tidak mampir lagi ke dalam kerajaan maut, tapi dia langsung ke Firdaus. Amin. Sering kita berkata bahwa, oh ini orang mati dalam Tuhan, saya yakin dia udah di surga. Sebenarnya belum. Surga itu jauh, masih jauh, saudara, masih jauh. Ini gambar yang tadi, masih jauh. Ini baru bicara Firdaus, Firdaus aja udah enak. Tetapi di kerajaan maut, satu tetes air aja saudara nggak bisa dapat. Makanya sebelum sampai ke sana, minum puas-puas di sini. Oke, kita lanjut. Jadi pada waktu Yesus datang yang kedua kali di sana, di sini, di angkasa, yang ada di Firdaus dibangkitkan, langsung naik. Yang ada di sini, yang bertahan, dia nyusul menjadi buah sulung gereja. Yang imannya gugur, yang tidak bertahan, yang ribut terus suami istri, dia akan tertinggal. Lalu dia akan masuk ke sini, masuk masa aniaya antikris. Ya, masuk masa aniaya antikris. Nah, saudaraku, pada waktu yang di Firdaus sudah dibangkitkan naik ke atas, lalu yang bertahan di sini sudah naik ke atas, barulah si antikris pembinasa keji itu menyatakan dirinya, I am the God. Orang-orang Israel teriak, itu Mesias, itu Mesias. Tapi dia menyatakan dirinya, aku bukan Mesias, aku adalah antikris. Disitulah orang Israel baru ngeh. Waktu kita ke Israel, berapa persen orang Yahudi yang percaya Yesus? Gak kurang, gak lebih dari 10%. Yang lainnya, orang Yahudi yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Mereka masih menantikan Mesias. Tapi ternyata pada waktu Mesias menyatakan dirinya, dia pikir itu Mesias, ternyata itu adalah antikris. Akibatnya apa? Mereka pun masuk di sini, masa aniaya antikris. Tapi Tuhan punya kemurahan, karena ini adalah bangsa umat pilihan Tuhan. Mereka masih dikasih kesempatan untuk mengalami buah susulan pengangkatan yang berikutnya. Ini hanya berlaku untuk orang-orang Yahudi. Jadi saya katakan, untuk kita orang-orang yang non-Yahudi, kesempatan kita cuma satu kali. Di sini tidak ada kesempatan kedua. Sekarang kita masih punya kesempatan kedua, tapi di sini kita sudah tidak punya kesempatan kedua. Kesempatan kita cuma satu kali. Kita mengalami ini atau tidak sama sekali. Sebab apa? Setelah kita mengalami ini, saudaraku, pengangkatan, kita punya jalurnya sendiri. Yang mengalami antikris juga punya jalurnya sendiri. Coba gambar berikutnya yang ada tahta putih. Ya, ini boleh. Saudara perhatikan baik. Setelah kita mengalami rapture, pengangkatan, Alkitab katakan kita akan diungsikan di padang belantara, di awan-awan. Jangan tanya alamatnya di mana. Alkitab nggak bilang. Tanya sama Ayu Ting Ting. Alamatnya Tuhan nggak kasih. Tuhan cuma bilang di padang belantara, di angkasa. Nggak usah tahu. Apa yang nggak dikatakan Alkitab, nggak usah sok-sokan mencari tahu. Ya, kita diungsikan kenapa? Sebab selama itu akan terjadi masa aniaya antikris. Kita dipisahkan supaya kita tidak mengalami masa aniaya antikris. Setelah saudaraku masa aniaya antikris setelah selesai, barulah di sini Yesus menyatakan dirinya. Ini disebut second coming. Disinilah Yesus datang yang kedua kali, tahap kedua, menjejakkan kaki di Bukit Zaitun. Yesus datang tidak sendirian. Waktu di angkasa, Yesus datang sendirian. Orang yang di Firdaus dibangkitkan naik. Orang yang bertahan di musim panas itu dia ikut naik. Tetapi pada waktu kedatangannya yang kedua, tahap kedua di Bukit Zaitun, Yesus menjejakkan kakinya bersama-sama dengan orang yang naik tadi, buah sulung gereja tadi. Yang di Firdaus sama kita, katakan kita. Gak yakin kan? Ya udah, saya doang yang naik. Kok kayaknya gak yakin banget? Bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Yakin dong, kita ngalami rapture, amin.
Ngapain saudara hari Jumat datang ibadah pasutri, dengerin Ibu Esther khotbahnya panjang lebar jam 10 belum tentu selesai, tapi nggak ngalami rapture. Mendingan engkau pergi ke nightclub hari ini. Kenapa kita rajin ibadah? Kita punya tujuan mengalami rapture. Nggak usah bicara surga, rapture. Sebab apa? Kalau kita sudah mengalami rapture, itu titik aman kita. Setelah kita mengalami rapture, kita akan menjajakan kaki di bukit Zaitun, ya, menjajakan kaki di bukit Zaitun bersama dengan Tuhan. Lalu kita akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Di dalam kerajaan 1000 tahun, Alkitab katakan tidak ada sakit penyakit, tidak ada penderitaan, tidak ada dosa. Kenapa? Dalam kerajaan 1000 tahun ini, iblis dan orang-orang yang mengalami masa aniaya antikris. Siapa itu? Mereka yang jatuh di musim gugur, mereka yang tidak percaya Tuhan, dan orang-orang Yahudi yang tidak terangkat. Mereka semua dilemparkan ke dalam kerajaan maut. Jadi iblis dipenjarakan dalam kerajaan maut. Orang-orang yang mengalami masa aniaya antikris itu juga disimpan di dalam kerajaan maut, dilemparkan dalam kerajaan maut. Mereka sudah mengalami penderitaan dulu di situ. Sementara kita, amin, kita masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Ngapain dalam kerajaan 1000 tahun? Kita sudah pakai tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan di sini yang saya mau kasih tahu adalah tubuh yang tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Kalau saudara hari ini sarapannya di Kelapa Gading, lalu makan siangnya di London bisa. Lalu saudara buang air besarnya di Eropa bisa. Atau di Amerika bisa. Kenapa? Karena tubuh kita sudah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ditanya, pada waktu zaman 1000 tahun itu bisa kawin nggak? Pikiranmu kotor. Memang sih di Alkitab pada waktu Yesus bangkit itu, Yesus masih tanya, ada lauk pauk nggak sama kamu? Masih bisa makan. Tapi Alkitab nggak bilang soal kawin mengawinkan. Ya jangan tanya-tanya, kalau pikiranmu masih mau kawin, kamu akan tertinggal. Udah dibilang, pikirkan perkara-perkara Tuhan. Di surga itu nggak ada kawin mengawinkan. Kalau nanti di dalam kerajaan 1000 tahun ada kawin mengawinkan, Alkitab katakan tidak ada penderitaan. Berarti kita melahirkan sambil haleluya, haleluya, keluar. Kalau anaknya puji Tuhan, haleluya, kacau dunia saudara. Sebab kerajaan 1000 tahun masih di dunia. Nah, dikatakan semua kekayaan orang fasik itu ditinggal, akan diberikan kepada kita. Jadi saudara, kalau saudara harus kerja terus sampai nggak bisa ke gereja hanya untuk bisa ganti mobil mewah, saya bilang berhenti. Kenapa? Nanti di kerajaan 1000 tahun itu mobilnya si Tompel itu, si Tompel, siapa itu yang orang Batak pengacara itu? Siapa? Terserahlah siapalah yang nggak percaya Tuhan itu, saudaraku. Itu semua ditinggal. Saudara sekarang tinggal di rumah apartemen bersubsidi di Eva empet-empetan, ya. Gak usah sampai nggak ke gereja supaya bisa beli apartemen yang gede-gede di Sherwood tuh di sebelah saya. Gak usah. Nanti rumahnya SBY buat Eva nanti. Istana Merdeka. Kalau saya Gedung Putih Obama aja buat saya. Ya, gak usah ngoyo. Semua ada waktunya, amin. Sekarang pikirkan perkara-perkara Tuhan. Kita katakan apa yang ada cukuplah. Tapi bukan berarti kita malas bekerja, enggak. Sebab berkat Tuhan mengikuti orang benar. Yang penting yuk kerja benar, berkat Tuhan akan mengikuti. Berkat itu jangan dikejar. Buatlah berkat ngejar kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kemudian setelah itu, setelah memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, apa yang terjadi? Alkitab katakan, ini ada semua ayat-ayatnya. Kalau saudara mau materi saya, nanti saya emailkan atau saya printkan. Saudaraku, dikatakan di dalam Wahyu, sesaat akan terjadi penderitaan yang luar biasa. Itulah hari kesudahan Tuhan. Nah, tadi kan saya bilang ada 2 hari kan. Pertama hari kedatangan Tuhan, yang kedua hari kesudahan. Hari kesudahan ini adalah hari kiamat, hari murkanya Tuhan. Ya. Nah, sebelum hari kesudahan itu datang, Tuhan melakukan kebangkitan kedua. Kebangkitan pertama itu yang di Firdaus tadi, yang mengalami rapture. Itu kebangkitan pertama. Jangan mimpi mengalami kebangkitan kedua. Sebab kebangkitan kedua itu adalah kebangkitan untuk orang-orang yang ada di kerajaan maut. Akan dibangkitkan. Untuk apa mereka dibangkitkan? Untuk disiksa sesaat. Iblis dilepaskan. Orang-orang dalam kerajaan maut dibangkitkan. Itu kebangkitan kedua. Lalu Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa. Di mana? Di bumi. Kerajaan 1000 tahun di mana? Di bumi. Loh, terus bagaimana? Tunggu, ceritanya belum selesai.
pada waktu yang di kerajaan maut sudah dibangkitkan, apa yang terjadi? Itu yang ditulis dalam Matius 25, ditulis dalam Yoel 2, yang ditulis juga dalam Kisah Rasul, ditulis juga dalam Wahyu 20. Dikatakan bahwa langit, matahari akan gelap gulita, langit menjadi merah seperti darah, bintang-bintang akan berguguran, gunung akan berpindah, pulau-pulau akan berpindah. Terjadi kekacauan yang luar biasa. Tujuannya hanya untuk menyiksa orang-orang yang mengalami kebangkitan kedua. Kemudian saudaraku, terjadi peperangan yang sangat dahsyat, Gog dan Magog, perang Harmagedon, yang orang bilang itu perang dunia ketiga. Saudara yang ke Israel, saudara lihat itu saudaraku, pada waktu kita ada di Bukit Tabor, dari situ kita melihat bagaimana yang dikatakan oleh Alkitab, darah manusia setinggi kekang kuda, itu terjadi di situ, perang Gog dan Magog, perang Harmagedon. Di situ akan terjadi saudaraku, lautan darah manusia. Dan saudaraku, pada waktu itu saya katakan bahwa orang-orang yang kita yang ada dalam kerajaan 1000 tahun itu masih di bumi. Lalu penderitaan ini juga, malapetaka ini juga terjadi di bumi. Lalu gimana? Kita ngalami atau enggak? Nih, saya mau kasih ayatnya. Saya udah sampai mana nih gambarnya? Di dalam Wahyu pasal yang keberapa ini? 20 ayat 7 sampai 8. Coba lihat. Ya. 20 ayat 7 sampai 9. Perhatikan ya, saya baca ya. Wahyu 20. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, tadi kan saya cerita, setelah masa 1000 tahun terjadi kebangkitan kedua. Tuhan akan melakukan malapetaka di bumi. Di sini dikatakan iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Tadi saya sudah bilang begitu. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk apa? Berperang. Dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Ayat 9, perhatikan. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi. Berarti kita masih di dataran bumi. Ngapain saudaraku? Lalu ngapain saudaraku? Mengepung perkemahan siapa? Tentara orang-orang. Siapa orang kudus? Kita. Mengepung perkemahan tentara orang kudus. Dan apa? Dari semua nama kota yang ada di peta di bola dunia, kota apa yang dikasih oleh Tuhan? Kota apa yang dikasih oleh Tuhan? Yerusalem. Setelah kerajaan 1000 tahun selesai, ketika terjadi malapetaka, Gog dan Magog, peperangan di Harmagedon, kita ada di satu perkemahan. Perkemahan di mana? Di kota yang dikasih Allah. Di mana itu? Yerusalem. Dunia bergolak, tapi perkemahan yang di Yerusalem tidak bergolak. Iblis berusaha untuk mengepung kota itu. Dia berusaha untuk merebut kita kembali. Tapi apa yang Tuhan buat? Lihat. Tetapi dari langit, apa saudara? Turunlah api menghanguskan mereka. Dan apa? Iblis yang menyesatkan mereka, ini ada dua kata mereka, jangan bingung, dilemparkan kemana? Jadi pada waktu iblis berusaha untuk mengepung perkemahan orang kudus, Tuhan langsung melemparkan api, membinasakan mereka, melemparkan, masuk lagi saudaraku kemana? Ke lautan api. Tapi lihat lautan api yang seperti apa? Lanjut. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang si antikris dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa apa? Siang dan malam. Nah, setelah terjadi itu, kira-kira nangkap nih saudara? Saya ceritanya seru banget nih. Saya sampai hafal loh jalan ceritanya ini saudara. Setelah terjadi itu, perang Gog dan Magog, darah setinggi kekang kuda. Lalu perkemahan kita mau dikepung, tapi sebelum dikepung, Tuhan turunkan gumpalan api belerang dari atas, membinasakan mereka. Lalu itu nabi palsu, itu antikris, itu iblis, semua dilemparkan lagi kemana? Ke lautan api neraka. Ini bicara tentang neraka. Ini belum bicara orang-orang yang mengalami antikris, belum. Ini baru binatang, si antikris dan si iblis, ya, masuk ke sana. Lalu apa yang terjadi? Selanjutnya, baca udah tinggal terakhir.
Matius pasal yang ke-25 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-34, dan Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Di sini dikatakan Matius 25. Belum jam 9, saya ngebut, saya pikir udah jam 10. Speednya diturunin dikit dah. Sebab sayang kalau nggak kesampaian semua, nanggung surga enggak, neraka enggak. Kalau saudara mau berhenti sekarang nggak apa-apa, saya sih nggak rugi saudara. Ya udah berhenti di sini, selesai. Kita belum sampai surga loh ini loh. Mau terus? Baca Matius 25 ayat 31 sampai dengan 34. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi ceritanya gini, setelah terjadi peperangan yang dahsyat seperti itu, si antikris dilemparkan ke lautan api, si iblis dilemparkan ke lautan api, nabi-nabi palsu juga dilemparkan ke lautan api. Yang sisa siapa? Yang sisa adalah tentara orang-orang kudus dan orang-orang yang disiksa pada hari kesudahan Tuhan. Sebab pada hari kesudahan Tuhan itu, sehebat apapun penyiksaan itu, nggak ada yang mati. Nggak ada yang mati. Orang berusaha cari kematian, runtuhlah atas kami, hai gua, runtuhlah atas kami. Nggak ada kematian. Dipotong urat nadinya, nggak juga mati, saudara. Itu darah setinggi kekal muda, bukan berarti itu mayat semua, saudara. Nggak ada kematian. Tuhan cuma ingin menyiksa mereka. Nah, mereka itu dan orang-orang kudus kumpul jadi satu. Judul perikop Matius 25 apa yang kita baca? Hari Penghakiman. Apa yang terjadi? Tuhan kumpulkan semua. Lalu Tuhan seperti gembala memisahkan yang domba di sebelah kanan, yang kambing di sebelah kiri. Lalu Tuhan berkata kepada si domba yang di sebelah kanan, masuklah dalam kerajaan yang telah disediakan bagi kamu sejak zaman dahulu kala. Tolong gambar yang ada kursi, tahta putih. Ada gambar lain nggak selain ini? Yang ada tahta putih, yang lebih bagus lagi, yang lebih meriah. Gak ada ya? Ya udah, gambar yang tadi aja. Saya lupa. Sudah ada 2 file, saya nggak mau. Saya goyang. Yang tadi ada tahta putih. Lihat. Yang domba di sebelah kanan masuklah dalam kerajaan disediakan bagi kamu, ya, yang sudah disediakan bagi kamu sejak dahulu kala. Itu adalah bicara tentang surga. Itu bicara tentang surga. Disinilah kita akan terima yang namanya mahkota. Wahyu 3 ayat 11. Peganglah apa yang ada padamu, supaya jangan ada orang mengambil mahkota. Kenapa? Mahkota hanya bisa diberikan di surga. Jadi pada waktu kita masuk di surga, Tuhan buka kitab. Tuhan punya 3 kitab. Pertama, kitab penciptaan. Semua diciptakan Tuhan, ditulis di situ. Termasuk bayi yang kita aborsi, kita belum kasih nama, itu ada tertulis dalam kitab peringatan. Makanya kita berdosa, kita mau bunuh kalau kita melakukan aborsi. Yang kedua, kitab kehidupan. Semua yang dibaptis, yang percaya Tuhan, namanya ada di situ. Yang ketiga, kitab peringatan. Ini menentukan upah kita. Berapa banyak mahkota kita, rumah kita ada di tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, atau tingkat kambing. Itu akan menentukan, ya. Nah, sekarang yang di sebelah kiri kemana? Yang sebelah kiri kemana? Baca dulu ayatnya. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Lalu aku melihat, ayat 12. Lalu aku, ayat 11. Lalu aku melihat suatu tahta putih. Ini. Gak usah bro, saya lebih butuh gambarnya. Lalu aku melihat tahta putih. Apa katanya? Yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit. Langit dan bumi lenyap, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Orang-orang mati itu bukan orang yang mati gak ada nyawa, enggak. Orang-orang yang di dalam kerajaan maut itu disebut orang mati. Kita itu disebut orang hidup.
mereka itu disebut orang mati, sebab upah dosa adalah maut, maut adalah mati. Ya, aku melihat orang-orang mati itu besar dan kecil, gak luput loh anak-anak. Kemudian berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab, 3 kitab tadi, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang yang mati ada di dalamnya. Ini saya mendapat hikmat, entah benar entah enggak, tapi hikmat yang saya dapat adalah orang yang mati yang dibakar dibuang ke laut. Ada orang tanya itu gimana nasibnya. Di dalam ayat ini dijelaskan, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu apa katanya? Dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, yaitu lautan api. Ayat 15, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, artinya orang yang tidak percaya, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi yang domba masuk dalam kerajaan surga, yang kambing masuk mana? Neraka. Sekarang pertanyaannya, saudara mau jadi kambing atau mau jadi domba? Mau jadi domba. Terima mahkota, amin. Bagaimana supaya kita terima mahkota? Wahyu 3 ayat 11, aku datang segera. Lalu apa? Lalu apa? Jangan cuma ingat mahkotanya, ingat persatuannya. Peganglah apa yang ada padamu. Tolong lingkaran 2 tadi. Peganglah apa yang ada padamu. Apa yang harus kita pegang? Paling tidak ada 3 yang kita pegang. Yang pertama, Lukas 18 ayat 8b katakan, akan tetapi kalau anak manusia itu datang, dia mencari adakah iman di bumi. Di masa ini, iman kita akan diuji. Kalau kita punya iman cuma berharap mujizat, berkat, kita akan gugur. Sebab Allah tidak selalu bekerja dengan mujizat. Pada akhir zaman, mujizat, penglihatan akan makin lama-lama hilang. Kalau iman kita cuma terletak pada mujizat, sungguh-sungguh sama Tuhan, mujizat tidak terjadi, kita bisa gugur. Tapi yuk kita miliki iman yang bertumbuh. Apapun yang terjadi, aku mau tetap cinta Yesus. Sekalipun suamiku nyeleweng, aku tetap cinta Yesus. Sekalipun istriku nyeleweng, aku tetap cinta Yesus. Amin. Di sini iman yang Tuhan cari. Mujizat tidak terjadi, doa tidak dijawab, aku tetap cinta Yesus. Yang kedua, apa yang harus kita pegang di musim panas? Kekudusan. Kekudusan semakin sulit untuk dicari. Tuhan bilang, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tanpa kekudusan, tidak ada satu orang pun bisa berjumpa dengan Yesus di sini. Tidak ada satu orang pun bisa mengalami rapture. Yang ketiga, yang harus kita pegang apa? Ketaatan. Inilah 3 hal yang harus kita pegang: iman, kekudusan, dan ketaatan. Pertanyaannya, bisa nggak kita kudus? Kalau iman, oke lah, baca firman Tuhan, iman kita bertumbuh, kuatlah kita. Tapi bisa nggak hidup kudus? Bisa nggak kita taat? Bisa nggak kita jaga pernikahan kita tetap kudus? Bisa nggak kita jaga mulut kita kudus? Bisa nggak kita jaga pikiran kita kudus? Bisa nggak kita jaga perkataan kita kudus? Bisa nggak kita taat sebagai istri, taat sebagai suami? Bisa nggak? Nggak bisa. Kalau nggak bisa, kita nggak punya harapan untuk surga. Sebab ini mutlak, iman, kekudusan, dan ketaatan. Lalu bagaimana? Saya mau bilang, kalau kita berkata, aku nggak bisa kudus, aku nggak bisa taat, sama dengan kita melencengkan Tuhan. Yesus mati. Yesus mati menjadi tumbal dosa, supaya kita yang berdosa menjadi kudus, disucikan, dan dibenarkan. Berarti kita bisa kudus. Amin. Kalau kita tinggal di dalam Yesus, kita bisa kudus. Kenapa kita berkata tidak bisa kudus? Engkau sudah mulai menyimpang. Bagaimana caranya kita bisa hidup kudus? Gampang, saya akhiri dengan sebuah ilustrasi. Seorang anak katakan, papa, bisa nggak kita 1 tahun kita kudus? Papanya bilang, nggak mungkin 1 tahun kita bisa hidup kudus. 1 tahun kita bisa hidup taat. Waduh pak, kalau gitu kita nggak bisa ke surga dong. Gimana kalau 1 bulan pak? 1 bulan juga nggak bisa hidup kudus, hidup taat. Ada nggak saudara? 1 bulan suami istri nggak usah berantem deh. Mungkin berantem nggak, kesel. Rasanya pengen pergi sendiri tanpa suami, rasanya pengen pergi sendiri tanpa istri, rasanya pengen makan di luar, males makan makanan istri. Pernah apa pernah sendiri?
dalam 1 bulan. Rasanya berat ya. Kalau mulut ini nggak ngomel, gimana ibu-ibu? Apalagi tiap bulan anak ada ulangan. Gimana kalau 1 bulan nggak cewek anak, bisa nggak? 1 bulan nggak bentak anak, bisa nggak? Kalau saya belajar ini saya nangis, saudara. Jangan-jangan kita nggak ke surga karena anak. Gara-gara anak ulangan kita nggak bisa ke gereja. Gara-gara pembantu nggak ada waktu lebaran kita nggak ke gereja. Jangan-jangan gara-gara anak dan pembantu kita nggak ke surga. Hati-hati, saudara. Bisa nggak 1 bulan kita hidup kudus, hidup dalam ketaatan? Bapaknya bilang nggak bisa, nak. 1 minggu deh, Pak. 1 minggu hidup kudus, Senin ketemu Senin hidup kudus, hidup taat, bisa nggak? Kayaknya nggak bisa. Waduh. 1 hari deh, 1 hari. Gimana 1 hari? Bisa nggak? Coba saudara, mulai dari saudara bangun sampai sekarang, kira-kira ada yang lolos nggak? Benar-benar kudus nih hari ini. Gak ngomel, gak kesel gitu, gak empet gitu. Ada nggak kira-kira? Wajahnya nih wajah-wajah penuh pengakuan ini, saudara. Nggak usah ngaku sekarang, nanti saya tahu. Ngaku aja sama Tuhan, saudara. Bapaknya bilang 1 hari juga kita nggak bisa hidup kudus. Kalau begitu, Pak, kalau Yesus datang sekarang, kita semua nggak selamat. Gimana kalau 1 jam? Bapaknya mikir, kayaknya kalau 1 jam bisa deh. Kalau begitu, Pak, 1 jam saya akan berusaha untuk hidup kudus dan hidup dalam ketaatan. Kalau 1 jam ini lolos, 1 jam berikut saya coba lagi. 1 jam berikut saya coba lagi. Mungkin saya gagal, tapi saya coba lagi 1 jam lagi. Saya coba 1 jam lagi. Lama-lama kekudusan, ketaatan menjadi habit buat kita. Amin. Gak usah mundur, 1 jam saja. Pegang apa yang ada padamu. Iman, kekudusan, dan ketaatan. Jagalah iman istrimu, iman suamimu, iman anak-anak. Kita harus saling menolong, harus saling membantu. Jangan saling menjatuhkan. Contohnya menjatuhkan gitu. Pinter lu kalau mimpin pujian, ya kalau ngantar pujian kayaknya, saudara gini. Tapi mulut lu. Pinter ya lu kalau mimpin konsel ya. Bagus tuh khotbah lu kemarin. Lihat kelakuan. Itu sama dengan menjatuhkan iman. Tapi kalau kita tahu, oh suami kita sudah melayani, oh istri kita sudah melayani, tapi kelakuannya tidak berkenan kepada Tuhan. Yuk kita sebagai istri atau sebagai suami kita bangkit, Mam, ayo kita maju, Mam. Jangan gitulah, udahlah. Ya namanya juga pembantu seperti itu, ya sudahlah. Kalau dia lebih pintar dari kamu, ya kamu jadi pembantu, dia yang jadi nyonyanya, dia yang jadi istri saya. Tapi kan kamu jadi istri saya. Ya udah, ampuni aja. Ya, coba. Istri kalau dielus-elus digituin pasti betul. Daripada dia bilang, kamu ini mimpin pujian pintar, saudara-saudara, berbahasa roda segala macam, tapi kamu sama pembantu jadi begitu. Maksudnya baik, tapi caranya sama. Caranya tuh melemahkan iman. Jangan. Yuk suami istri 1 jam aja saling melemahkan iman. Pak, gimana Pak? Udah doa belum hari ini? Kalau kantornya beda, ya, yang kantornya sama, pergumulannya sangat berat. Semua nyata, saudara. Ya, dalam 1 jam jaga kekudusan di kantor, di rumah, di gereja. 1 jam jaga ketaatan di kantor, di rumah, di gereja. Percaya, ketika Yesus datang, kita semua akan mengalami yang namanya rapture. Kalau kita mengalami rapture, surga pasti. Tapi kalau kita tidak mengalami rapture, kita tertinggal. Saya katakan tidak ada kesempatan kedua. Pilihan di tangan saudara. Paulus katakan, waktu telah singkat. Oleh karena itu, waktu yang sisa ini gunakanlah untuk apa? Memikirkan perkara-perkara Tuhan, yaitu bagaimana hidup yang berkenan kepada Tuhan. Apa itu hidup berkenan kepada Tuhan? Pegang apa yang ada padamu, iman, kekudusan, dan ketaatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepada Tuhan mengucap syukur dan terima kasih. Meteraikanlah firman Tuhan ini dalam setiap kehidupan kami. Sehingga dalam waktu 1 jam kami mau belajar menjaga iman kami, menjaga kekudusan dan menjaga ketaatan. Sehingga kapanpun Tuhan Yesus datang, kami siap untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap rumah tangga di tempat ini. Mungkin ada rumah tangga yang sedang mengalami konflik. Ada suami yang sedang disakiti oleh istrinya atau sakit karena istrinya. Ada seorang istri yang disakiti oleh suaminya. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan, pada hari ini mereka melepaskan pengampunan. Pada hari ini mereka melepaskan kasih.
Mereka tidak membiarkan diri mereka menjadi bulan-bulanan iblis yang mencoba untuk menghancurkan rumah tangga mereka. Sadarkan mereka bahwa konflik yang terjadi di antara mereka sebenarnya bukan itu masalahnya, tetapi masalahnya adalah iblis ingin menjatuhkan mereka. Iblis ingin menyeret mereka supaya mereka tidak mengalami rapture. Ingatkan mereka, sadarkan mereka Tuhan, untuk mereka hidup dalam kasih, untuk mereka hidup dalam pengampunan, sehingga mereka dapat menjaga kekudusan, mereka dapat menjaga ketaatan. Hamba berdoa, besar kecil tua muda, anak-anak maupun orang dewasa yang hadir pada malam hari ini, Roh Kudus berikan roh hikmat, roh pengertian, sehingga mereka dapat menangkap firman Tuhan ini, sehingga mereka bisa waspada dan berjaga-jaga, sehingga kapanpun Yesus datang, mereka siap sedia menantikan kedatangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.